Guru Bajang, luar biasa. Dengan kalimat-kalimat teduhnya kita mendengarkan satu hal yang disampaikan bahwa harusnya para mahasiswa dan alumni Mesir bersyukur telah pernah punya kesempatan belajar di Mesir yang merupakan sebuah negara yang punya peradaban yang sangat tua dan bahkan sejarah intelektual yang sangat panjang itu di Mesir. Karena itu memang sudah seharusnya dan semestinya bahwa alumni dan mahasiswa Indonesia di Mesir mempunyai kekuatan intelektual dan kekayaan horizon intelektual yang luar biasa. Karena mereka belajar di sebuah negara yang punya peradaban sangat tua dan sejarah intelektual yang sangat tua juga. Dengan kalimat-kalimat teduhnya menyampaikan pesan Tuan Guru Bajang kita dari bahwa kita perlu menjaga Indonesia. Itu kalimat itu sangat penting, menjaga Indonesia. Baik, dengan kalimat-kalimat teduhnya sekarang sebelum memasuki presentasi ketiga, mari kita dengarkan supaya hati kita suasana tetap teduh. Kita dengarkan lagi alunan biola dari Bung Muhammad Maulud Habibi, dan selanjutnya nanti akan sedikit ada pemutaran video singkat tentang Universitas Al-Azhar dan Wisma Nusantara. Saya persilakan teknisi untuk melanjutkan.
Indonesia. Sebagai seorang lulusan Jerman, beliau bukan lulusan dari Mesir, nah sekarang mencoba menggagas tentang itu. Kami persilakan Pak Ilham, monggo. Terima kasih Pak. Bapak Ibu, teman-teman, rekan semuanya, Pak Jimli, Pak Bahti Ali, Pak Tuan Guru Bajang, Bapak Ibu lainnya, maaf saya tidak sebut satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan diaspora di Mesir dan teknologi. Karena teknologi buat saya itu adalah bidang yang saya geluti sudah lama. Itu spesialitas saya. Saya kira Pak Bakhtiar, Ali, dan juga Pak Zainul Majid tadi sudah menyampaikan banyak hal lainnya terkait dengan Mesir dan diasporanya. Kalau saya ingin menyampaikan hal terkait yang mungkin bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman di Mesir atau di Kairo khususnya. Jadi pertama, kalau kita bicara mengenai teknologi, saya kira kita semua di Indonesia masih ingat Bapak dari awal memang sudah menekankan bahwasanya bangsa kita tidak akan bisa maju seperti kita inginkan kalau kita tidak mulai mengerti dan menguasai menerapkan teknologi sebagaimana kita lihat itu juga di negara-negara yang sudah lebih maju daripada kita. Nah, kalau kita di ICMI tentu mengenal filosofi dasar kita di ICMI yang selalu menekankan kita perlu ada keseimbangan di antara imtak dan iptek. Jadi imtak, iman dan takwa, dan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya kira istilah iptek itu juga sesungguhnya dilahirkan oleh Bapak. Ya. Dulu sebelum ada Bapak menyebut itu tidak ada singkatan iptak, iptek ataupun imtak di Indonesia. Jadi itu adalah sebagai singkatan maksud saya. Jadi dan ini adalah satu hal yang sekira dimanapun kita berada sebagai orang ICMI atau sebagai orang yang mengerti bahwasannya kita sebagai orang Muslim harus berdaya mendatangkan kemajuan bagi umat kita, bagi dunia kita, dan juga bagi seluruh dunia termasuk semua hewan manusia lainnya yang juga hidup di dunia kita ini. Kita khalifah di antara imtak dan iptek. Kalau tanpa imtak yang benar, iptek itu bisa bahaya. Karena kita bisa tersesat menggunakannya untuk hal-hal yang tidak manusiawi, tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tanpa imtak juga tidak berdaya. Karena kita, biarpun kita mungkin melakukan yang baik dan benar, tapi kita tidak bisa mengimplementasikannya sebagaimana lain bangsa dan lain umat bisa. Dan dalam hal itu kita memang harus paling tidak setingkat, sederajat dengan mereka dalam hal penguasaan iptek. Kalau tidak, kita akan, dan itu kita sudah lihat berkali-kali dalam sejarah Islam, kalau kita tidak satu level dengan bangsa umat lainnya, kita kena keadaan di dunia ini memang kita selalu harus berkompetisi. Kompetisi adalah satu hal yang dasar daripada kehidupan kita di dunia ini. Dan dalam hal itu, kalau kita mau menang kompetisi, kita harus berlatih. Kita harus mempunyai pengetahuan, kita harus punya strategi. Tanpa itu, biarpun kita imtaknya benar, tapi akhirnya kita bisa kalah dalam hal maju di dunia ini. Nah, yang kedua yang saya ingin sampaikan, kalau kita sudah mengerti teknologi, tadi jelas ya, teknologi itu punya satu arti yang sangat penting dalam hidup kita bersama. Tapi teknologi itu sesungguhnya tidak berdiri sendiri. Jadi kalau teknologi tidak punya sifat, kalau kita kita menguasai satu teknologi, maka kita belum buat apa-apa kecuali kita menerapkannya untuk menyelesaikan satu masalah. Nah, itu apa misalnya? Yang kita kenal saat ini itu adalah inovasi. Jadi terapan teknologi kepada satu hal yang belum dipecahkan itu adalah satu inovasi. Atau kita menerapkan teknologi untuk menutup satu kebutuhan yang belum terpenuhi, maka itu juga satu hal yang inovatif. Karena teknologi saat ini di zaman
saat COVID atau juga nanti kelak akan menjadi pasca COVID, teknologi semakin lama semakin kita lihat diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya memang itu sebetulnya sudah dari dahulu kala. Tapi saat ini kita mungkin sebagai umat lebih sadar bahwasanya untuk menjalankan hidup kita dalam keadaan yang sangat kritis seperti ini, kita sangat tergantung dengan teknologi dan semakin lama semakin tergantung. Dan itu bukan satu hal yang jelek. Jadi kita harus mengerti teknologi kita ciptakan sebagai manusia untuk memudahkan kehidupan kita, untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi itu tanpa ada terapan teknologi itu, teknologi juga tidak bermanfaat. Jadi teknologi itu harus diterapkan dan biasanya itu dalam konteks kita mencari satu solusi. Nah, inovasi itu memang adalah satu hal yang kalau kita tidak mencoba inovasi itu dalam ekonomi di dunia ini yang paling sukses adalah ekonomi berdasarkan pasar, jadi market economy, kita juga tidak bisa membuktikan bahwasanya terapan teknologi itu benar-benar merupakan satu inovasi. Karena bisa saja itu kita menemukan satu hal yang baru yang kita namakan invensi, tapi itu beda dengan inovasi. Inovasi itu berkelanjutan, karena benar-benar dimanfaatkan oleh kita sebagai manusia, sebagai umat. Kalau inovasi ya menarik, ada satu hal yang baru, tapi tidak ada yang menggunakannya, atau terlalu mahal, atau tidak memenuhi persyaratan, tidak kualitas baik, dan sebagainya. Jadi itu akhirnya hilang lagi. Jadi itu bukan inovasi. Inovasi itu harus kita terapkan dalam satu ekonomi berdasarkan pasar. Ya, kita lihat 3 ini. Tadi saya bicara, ada rantaian teknologi, inovasi, kewirausahaan. Nah, teknologi, apa yang kita harus mengerti dalam hal ini? Nah, orang pikir teknologi itu hanya untuk orang yang ahli dalam teknologi. Misalnya sebagai insinyur atau saintis di bidang fisika, atau di bidang kimia, dan sebagainya. Mereka lah yang mengembangkan. Itu salah. Jadi kalau menurut saya, dan menurut banyak pakar saat ini, yang diperlukan kita semuanya di dalam ruang Zoom ini harus meningkatkan literasi teknologi kita atau juga literasi digital kita. Jadi itu tidak ada yang luput dari itu. Jadi kalau saya kasih perumpamaan, kalau dahulu kala kalau kita sebut literasi itu lebih ke menulis dengan baik dan benar, membaca dengan baik dan benar, atau juga bertutur dengan baik. Itu yang kita sebut sebagai literasi. Kalau saat ini sudah berubah. Tidak cukup kita hanya bisa baca dan tulis. Kita harus bisa menerapkan teknologi, tapi tidak berarti kita harus jadi insinyur atau saintis. Sama juga kalau kita bisa menulis dan membaca dengan baik, kita belum tentu menjadi wartawan atau penyair, kan? Jadi itu adalah profesi yang menggunakan itu secara intensif. Tapi tidak berarti kalau kita punya literasi konvensional yang tinggi, tidak otomatis menjadi wartawan atau jadi penyair atau penulis. Tidak, belum tentu. Tapi itu adalah satu sifat, satu hal yang kita harus punyai sebagai warga produktif di dunia ini. Dan di zaman saat COVID atau pasca COVID ini, literasi teknologi semakin diperlukan. Kalau kita memperdalam itu di bidang digital saja, literasi digital itu sebetulnya lebih terkait dengan informasi. Bagaimana kita bisa peroleh informasi, bagaimana kita memfilter yang baik dan yang tidak baik, gimana kita bisa mendistribusikannya, dan gimana kita menggunakan informasi itu membuat satu desain yang baik berdasarkan informasi itu. Itu adalah literasi digital. Kalau on top, literasi teknologi adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan menggunakan teknologi. Dan bagaimana kita juga harus ada sifat yang namanya critical thinking. Critical thinking itu bukan kita mengkritik saja, tapi kita harus mencari alternatif, kita harus membuat satu studi, kalau bisa dengan cara yang ilmiah, dan untuk itu kita tidak harus menjadi ilmuwan di bidang eksakta, bisa juga di non eksakta. Apalagi di zaman ini kalau kita berinovasi biasanya lintas sektor dan juga secara terbuka. Jadi kita melibatkan banyak orang yang sebetulnya tidak langsung terkait paut dengan apa yang kita inovasikan. Bisa partner kita dalam bisnis, bisa pelanggannya, bisa suppliernya, semuanya bisa dilibatkan secara berkala untuk membuat inovasi lebih sukses. Nah, bagi teman-teman rekan-rekan di Mesir, harapan saya ya kalau soal literasi digital dan teknologi yang tadi saya sebut itu untuk bisa menjalankan rantaian yang tadi saya sebut sebagai teknologi, inovasi, kewirausahaan, saya harap itu bisa didapatkan di mana-mana.
tidak menjadi masalah, bisa di Indonesia, bisa di Mesir. Nah, kalau terhadap inovasi, kalau kita lihat proses inovasi itu dimulai sebetulnya dengan adanya ideasi. Kita mencari ide. Dan kadang-kadang kalau ada masalah tertentu, kita akan mendapatkan ide yang cemerlang kalau kita melakukan apa yang disebut dalam bahasa Inggris sebagai out of the box thinking. Nah, Anda di Mesir sebetulnya hidup out of the box yang bernama Indonesia. Ada banyak solusi-solusi yang telah ditemukan untuk diterapkan di Mesir oleh rakyat Mesir atau rakyat lain di sekitar Mesir, diterapkan di Mesir yang mungkin bermanfaat di Indonesia, siapa tahu. Dan itu langsung membawa saya ke yang ketiga. Tadi kan teknologi, inovasi, kewirausahaan. Saya buat semacam studi kecil, bagaimana sih sebetulnya dengan situasi kondisi yang kita sebut sebagai startup di Mesir, khususnya di Kairo. Dan saya lihat apa yang ada di Kairo itu cukup hidup. Jadi ada beberapa yang sangat menarik dan siapa tahu ada kerjasama dengan startup di Indonesia atau juga bahkan ada teknologi transfer dari Mesir ke Indonesia atau dari Indonesia ke Mesir bisa dua arah atau juga dari segi pembiayaan ada banyak venture capital di Indonesia yang mungkin tertarik juga dengan yang di Mesir dan sebaliknya juga di Mesir mungkin juga ada venture capital yang bisa misalnya tertarik dengan apa yang kita temukan di Indonesia. Jadi saya kira itu adalah satu hal yang sebagai rekan-rekan dan teman-teman yang sedang kuliah ada berkarya di Mesir, kenapa tidak? Ini adalah sesuatu yang bisa dibawa pulang. Dan dibawa pulang itu tidak harus berada di Indonesia, apalagi di zaman Zoom ini kita bisa kerja dengan orang yang berada di Indonesia, kita bisa bertukar pendapat, bisa menukar pengalaman, dan dengan itulah kita bisa mendorong yang namanya inovasi yang diperlukan oleh negara dan bangsa kita ini. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang saya ingin sampaikan di sini adalah satu hal yang kita kembangkan di ICMI. Sudah beberapa tahun yang lampau, dan sayangnya susah diterapkan, tapi mungkin timingnya waktu itu belum tepat. Tapi saya lihat baru 2 hari yang lalu, saya ketemu dengan imam besar di Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Dan sudah lama saya diskusikan ide dengan beliau, di mana ICMI sejak beberapa tahun sudah kembangkan satu platform digital yang kita namakan e-masjid. Apa itu e-masjid? E-masjid itu adalah satu platform, kita harus membayangkan itu kayak platform kayak Facebook misalnya, di mana kita tukar informasi, misalnya dikelompokkan, dan itu sudah jadi platformnya. Ada 4 bidang, sub-bidang keislaman, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. 4 bidang itu menjadi satu hal yang kita tayangkan di platform yang namanya e-masjid. Dan kita melihat bahwasannya kita sudah coba, ini bukan satu hal yang baru, jadi sudah diterapkan di beberapa masjid di Indonesia, terutama di masjid-masjid yang dari kampus-kampus, misalnya di Salman. Tapi bedanya dengan apa yang sudah ada, ini adalah menyambungkan. Jadi kita sharing konten antar masjid. Jadi bukan kita bicara mengenai satu cyber mosque, jadi mendigitalisasikan apa yang sudah ada dalam masjid itu, tapi justru kita menyambungkan dengan ada apa yang ada di lain masjid dan atau yang apa yang diperlukan di lain masjid atau mereka bisa kirim ke kita yang kita perlukan. Jadi ini adalah satu platform berdasarkan sharing principle yang dikembangkan dan kita lihat bahwasanya diperlukan satu tadi Pak Gubernur sudah menyebut kata kuncinya lokomotif. Jadi saya senang sekali Pak tadi ada kata lokomotif. Jadi Indonesia mesti menjadi lokomotif untuk dunia Islam di dunia dan saya kira semangat itu juga ada di Istiqlal. Jadi kita melihat karena Istiqlal sejak minggu lalu ini sudah mencanangkan adanya konsep digital mereka yang disebut sebagai e-Istiqlal. Jadi e-Istiqlal akan menjalankan satu kerjasama dengan e-masjid, jadi satu jadi e-Istiqlal dengan e-masjid untuk e-Istiqlal itu atau Istiqlal menjadi lokomotif untuk masjid-masjid yang ada di Indonesia. Dan bahkan ini idenya Profesor Nazaruddin sendiri, beliau sudah mencoba untuk mengontak semua masjid-masjid di ibu kota negara lain di dunia ini. Jadi dengan kata lain, satu ketika saya kira masjid yang saya tidak tahu yang mana yang paling besar di Kairo, saya anggap mungkin Al-Azhar, akan menjadi bagian daripada jaringan e-masjid ini. Dan e-masjid ini akan ada dalam 3 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan tentu juga bahasa Arab. Jadi dengan itu
dengan kita akan men-share konten yang tentu harus kita kurasi karena kita mau itu harmonis, tidak boleh ada konflik di dalam platform itu, tentu itu tidak bisa dihindari, tapi kita harus mengatur itu sebaik mungkin. Tapi dengan adanya sinergi di antara masjid-masjid dalam hal konten, pemikiran, konsep, informasi, data, dan seperti kita ketahui bersama, bukanlah data is the new oil. Jadi kalau siapa yang mempunyai data dalam jumlah yang banyak akan mempunyai satu metode, satu alat yang sangat powerful untuk diterapkan demi kemaslahatan umat dan dunia ini. Jadi saya kira itu saja, saya ulang lagi. Jadi yang pertama itu iptek dan imtak, itu adalah satu hal keseimbangan di antara imtak dan iptek adalah satu hal yang sangat dasar di ICMI, perlu kita ingat. Kedua, jangan lupa teknologi, inovasi, kewirausahaan, mata rantai itu penting, literasi digital, literasi teknologi, pemikiran out of the box, startup di kedua negara, dan yang terakhir, platform e-masjid yang sudah kita pelopori di ICMI dan akan dikerjasamakan dengan Istiqlal untuk mendorong semua masjid di Indonesia itu sebanyak mungkin ada kerjasama untuk menukar data dan informasi dan fokus di 4 bidang: keislaman, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Dan dengan itu juga mudah-mudahan Indonesia melalui e-masjid ini dan melalui Istiqlal bisa menjadi lokomotif untuk perkembangan dan masa depan dunia Islam di seluruh dunia. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Pak Ilham, Masya Allah. E-masjid ini adalah gagasan orisinal Pak Ilham, saya tahu ini. Ya. Ini luar biasa dan insya Allah semoga justru pada situasi sekarang ini e-masjid mungkin gagasan hebat ini akan menjadi lokomotif perubahan dari masjid. Amin, amin Pak. Ini luar biasa ini. Dan saya menjadi ingat Pak Habibie dalam bukunya itu, filosofinya yang luar biasa, memulai perubahan, kata Pak Habibie itu bukan dari awal, tapi dari akhir. Itu juga luar biasa, paradigma yang luar biasa. Memulai perubahan bukan dari awal, tapi dari akhir. Dan e-masjid juga begitu nih. Terima kasih Pak Ilham, ini telah memberikan inspirasi luar biasa. Sekali lagi, selanjutnya mari kita dengarkan lagi setelah kita mendengarkan uraian yang sangat luar biasa tadi itu, menyangkut soal sifat dan critical thinking tadi itu. Kita dengarkan dulu video PPMI dulu, ya boleh video PPMI dulu, baru kemudian alunan mula. Oke, terima kasih. Saya persilakan. Oke, mohon maaf, jadi akan ditampilkan video dari PPMI. Oke, terima kasih. Sangat indah sekali dan memberikan gambaran yang luar biasa meskipun singkat video tadi itu. Bapak-bapak yang saya hormati, para peserta webinar malam ini dan ibu-ibu yang juga mengikuti forum ini. Kesempatan ini adalah kesempatan pertama kita melakukan webinar sehingga waktu setelah berlangsung 2,5 jam ini, mungkin di kesempatan lain nanti akan ada forum yang sama dengan memberikan kesempatan untuk interaksi, tanya jawab, dialog. Untuk kesempatan pertama ini kita mendengar semua paparan dan sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh para pembicara tadi. Sebagai penutup, saya sampaikan terima kasih kepada panitia, Pak Fahrizal,
Ketua Panitia, kemudian kepada para pembicara, Pak Bakhtiar Ali, Tuan Guru Bajang, dan kemudian Pak Ilham. Terima kasih juga kepada keynote speaker kita, Profesor Jimli Asidiki, seorang profesor yang sangat produktif, beliau ini. Dan yang terakhir kami juga menyampaikan terima kasih kepada Metro TV, Koran Media Indonesia, kemudian medcom.id, dan kemudian G Communication atas dukungannya terhadap acara ini sehingga bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Insya Allah kita akan ketemu kembali. Semoga webinar ini bermanfaat bagi kita semua, menjadi awal silaturahmi kita, dan menjadi awal ide-ide tentang perubahan sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Tuan Guru, menjadi lokomotif. Kami berharap begitu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Jimli, terima kasih kepada Pak Ilham, terima kasih kepada Tuan Guru, dan juga terima kasih kepada Pak Bakhtiar Ali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Emas 2045 adalah impian kita bersama. Untuk mencapai impian tersebut dibutuhkan orang-orang yang bukan hanya cerdas intelektual, tetapi yang penting cerdas emosional dan juga cerdas spiritual. Hafiz Boarding School Darul Hufaz An-Najah menjawab tantangan tersebut. Bergabunglah, Al-Quran di dadaku. Al-Quran di dadaku.